Assalamualaikum. Ketemu lagi di Sanali Channel. Nah, kali ini lagi-lagi aku ingin merekomendasikan ke kalian cerita Wattpad yang menurut aku romansnya iya, sedihnya juga iya, bapernya pasti. Jadi judul apa saja yang ingin aku rekomendasikan ke kalian? Jangan salah, tunggu dulu. Seperti biasa, aku minta tolong untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu tuh yang ada tombol merah di kanan atau di kiri ya. Pokoknya yang ada tulisannya subscribe, klik dulu itu, padamkan dulu tombol merahnya ya. Oke, udah. Nah, aku ucapkan thank you so much kalian yang udah subscribe. Lanjut, aku akan dibantu sama Bu KPN aku ya guys ya. Jadi supaya omongan aku tidak belibet-belibet kesana kemari. Nah, kita langsung aja ke rekomendasi cerita yang pertama. Itu ceritanya di judul Love in Paris, karyanya Kak Retrani. Kita panggil Kak Ne aja kali ya. Akunnya Kak Ne ini ada utama wanitanya bernama Diana. Diana ini baru aja diputusin oleh pacarnya yang bernama Nick guys. Nah, Nick ini dengan gampangnya memutusi Diana hanya lewat sambungan telepon, lalu mengatakan kepada Diana, maaf Diana, kita putus saja karena aku akan dijodohkan dengan wanita lain yang lebih baik dari kamu dan jangan cari aku. Wow, luar biasa sekali si Nick ini ya, mutusin cewek. Nah, di situ Diana merasa down dong ya, karena hubungan cinta bersama Nick itu nggak sehari dua hari, melainkan bertahun-tahun mereka menjalin hubungan. Makanya si Diana sempat bingung kenapa bisa Nick berubah seperti orang lain. Namun apa boleh buat, toh Diana juga udah disuruh untuk jangan menghubungi Nick lagi, benar kan? Nah, jadi di saat dia lagi down, di saat dia lagi frustasi akan putus cintanya bersama Nick, muncullah seorang pria yang bernamanya Jason. Di sini memberikan ya lumayan perhatian ekstra kepada Diana. Jason ini digambarkan dia baik, terus perhatian, hal-hal yang dibutuhkan oleh Diana itu ada di diri Jason, sehingga Diana lebih mudah membuka diri dan lebih mudah jatuh cinta lagi terhadap Jason. Nah, namun sayangnya Jason di sini ternyata terlalu banyak hal-hal yang ia sembunyikan kepada Diana, sehingga Diana bertanya-tanya siapa sih Jason ini, apakah layak untuk dicintai atau tidak. Nah, di saat dia udah mulai memantapkan hatinya kepada si Jason, malah sayang, dia malah bertemu dengan cinta masa lalunya yang bernama Nick tadi. Nah, di sini nih konfliknya, siapakah yang akan dipilih oleh Diana, Nick kah atau Jason kah? Karena ya kedua-duanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. So, kalau kalian penasaran endingnya seperti apa, kalian langsung saja ke akunnya Kak Retrani yang berjudul Love in Paris. Semuanya terjawab di situ. Oke, kita langsung saja ke rekomendasi yang kedua ya guys ya. Cerita yang kedua ini berjudul Adriana yang ditulis oleh Kak Melusia. Nah, di sini kebetulan cerita pemeran utama wanitanya juga bernama Adriana, dan langsung saja ke sinopsis. Adriana ini ternyata memiliki saudari kembar yang bernama Della. Namun sayangnya walaupun mereka kembar, entah kenapa kedua orang tua mereka itu, baik papa mama mereka, berbeda banget menunjukkan kasih sayangnya terhadap Della maupun Adriana. Nah, Della senakal-nakal atau sebandel-bandelnya si Della pasti akan dibela oleh kedua orang tuanya. Nah, malah Adriana itu sebaliknya guys. Dia sebaik-baiknya Adriana berperilaku, malah selalu salah di hadapan kedua orang tuanya. Nah, puncaknya konfliknya nih ya. Puncak konfliknya di saat si Della lari, saudari kembarnya itu lari saat tahu bahwa dia akan dinikahkan atau dijodohkan sama pengusaha sukses. Nah, padahal kan si Della ini udah punya pacar guys, makanya dia lari sama pacarnya. Dan akhirnya karena si Adriana itu adalah tipe anak yang tidak bisa membangkang sama orang tua, akhirnya dialah yang menjadi pengganti untuk
posisi yang harusnya diisi oleh Della tadi. Nah, bagaimanakah nasib si Adriana setelah menikah? Dan bagaimana pula sikap kedua orang tuanya setelah Adriana menikah? Apakah masih disalah-salahkan? Ataukah malah sebaliknya? Semua akan terjawab di akunnya Kak Lucia ini yang berjudul Adriana. Nanti akan aku tampilkan juga di layar ya guys ya. And then yang terakhir, aku akan merekomendasikan ke kalian, ini nggak kalah bapernya ya guys ya. Ini tentang persahabatan. Judulnya Friendship with dalam kurung Outlaw, yang dikarang oleh Kak Vivi Tani. Kita panggil Kak Vi aja ya. Nah di sini Kak Vi ini ngasih tahu ke kita bahwa katanya mencintaimu adalah hal terindah dan tersulit dalam hidupku. Entah sejak kapan Gwen menyimpan perasaan lebih kepada Abi. Padahal Abi itu adalah sahabat Gwen sudah kurang lebih 20 tahunan gitu loh guys. Jadi mereka bertemu di saat mereka masih kecil banget. Si Gwennya umur 7 tahun, si Abinya udah 10 tahun. Nah, 20 tahun kemudian baru sadar nih si Gwen bahwa dia memiliki perasaan lebih kepada Abi. Nah, di saat dia udah mau menyatakan perasaannya tuh kepada Abi, sayang amat disayang, si Abi malah malah memberi kabar kepada Gwen bahwa dia akan segera menikahi kekasih hatinya yang bernama Sofia. Sebenarnya sih bukan kekasih ya, itu mantan kekasih juga sih sebenarnya, mantan kekasihnya waktu SMA. Entah kenapa bertemu kembali. Jadi si Gwen berpikir daripada nanti dia tambah hancur lebur berada di sisinya si Abi, melihat si Abi menikah dengan wanita lain yang bernama Sofia tadi, akhirnya Gwen berpikir, oke, saatnya aku akan pergi dari sisi Abi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah si Gwen menemukan cinta baru di kota lain? Ataukah malah sebaliknya? Nah, kalian juga pasti penasaran bagaimana nasib si Abi setelah ditinggal Gwen. Semua akan terjawab di akunnya Kak Vivi Tani. Kalian cepet langsung aja ke akunnya Kak Vivi Tani. Di situ semua akan terjawab bagaimana perasaan Abi, bagaimana perasaan Gwen setelah Abi yang kabarnya akan menikah dengan Sofia. Semuanya akan terjawab di situ. Nah, jadi karena aku sudah merekomendasikan semuanya, thank you yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan aku nggak mau basa-basi lagi, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga aku tunggu komentar kalian ya guys, yang mana yang kalian suka, karakter mana yang kalian suka. Sama jangan lupa untuk share apabila konten ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan see you, bye.